kesalahan fatal yang nomor 2 yang sering dilakukan petani terutama dalam pengendalian hama dan juga penyakit adalah salah sasaran. Nah, pagi tadi, ulun ketemu dengan orang Mentarungin. Orang Mentarungin tadi bilang, kalau ulun hendak nukar demolis. Ulun tanya, buat apa? Ulat pasak demolis. Bahan aktifnya adalah abamectin. Nah, mau diaplikasikan ke tanaman padi untuk mengendalikan hama penggerek batang. Atau ujar kita ulat pasak. Jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena jenis satu insektisida berbahan aktif abamectin itu mengendalikan hama kecil-kecil. Sementara ulat pasak atau yang bahasa Indonesianya adalah penggerek batang itu harus dikendalikan yang memang sesuai untuk mengendalikan ulat tersebut. Bisa yang berbahan aktif emamectin benzoat. Mereknya itu Miortior, orang bilang Mortir. Nah, kemudian mereknya itu Venite. Nah, itu juga emamectin benzoat. Nah, jadi silakan. Jadi bahan aktif emamectin benzoat itu mampu mengendalikan ulat di dalam batang padi. Lalu apa lagi? Ada namanya bahan aktif Chlorantraniliprol. Mereknya itu Pirtaco. Nah, itu juga bisa menyerang. Nah, jadi bapak-bapak semuanya, setiap serangan, baik itu serangan hama maupun penyakit, itu pasti ada gejalanya. Nah, dari gejala itulah kita mengenali apa sih sebetulnya yang sedang menyerang tanamanku. Hama apa penyakit? Sama seperti contoh, saya ini kan flu, ya kan, flu. Nah, kemarin itu sudah mulai kerasa, tenggorokan mulai tidak enak. Itu gejala, mulai gatal. Maka kalau itu dibiarkan, maka pasti bakalan tambah parah. Maka ketika sudah merasa, kan tenggorokan sudah mulai gatal, ini kan pasti bakalan flu. Udah cepat-cepat cari paracetamol, kemudian saya kumur-kumur dengan air garam. Air hangat bisa, kalau air dingin pun tidak apa-apa. Cuman paling bagus air hangat. Nah, kumur-kumur, dipakai sampai 3 kali. Nah, kalau sudah kumur-kumur, sudah. Itu akan meminimalkan infeksi di tenggorokan kita. Nah, kan sederhana. Nah, kemudian garamnya garam apa? Apakah garam kasar atau uyah becura? Jawabannya enggak. Garam kapal. Tahu kan garam kapal? Garam yang gambarnya kapal. Nah, ikan duyung bisa. Yang saya lakukan ketika sudah mulai ada gejala gatal-gatal, saya segera minum paracetamol kan untuk meredam bakalan sakit nih. Nah, kemudian saya yang kedua yang bisa dilakukan saat itu, ingatlah saat itu. Karena kalau beli obat kita mesti cari waktu lagi, ya enggak? Nah, jadi sesegeranya dulu lakukan apa yang bisa dilakukan. Apa? Pasti ada di rumah, garam. Jadi silakan kumur-kumur pakai air garam, rasakan pian pasti lebih lega. Jadi pertolongan pertama. Jadi kan kalau kita sudah mulai merasa kadang ada hidung mulai berasa, ya enggak? Kemudian tenggorokan sudah mulai enggak enak. Nah, berangkat ke dapur, cari garam, kumurnya kalau bisa yang ke atas. Jangan ditagok, jangan ditelan. Pokoknya pian di sini tuh pertemuan PPL kada membahas soal hama penyakit kada. Ini penyakit ulun apa yang ulun rasakan, apa yang saya kerjakan itu saya sharing kepada bapak-bapak semuanya. Nah, setelah kumur-kumur menggunakan air garam di sana, nah baru saya cari obat-obatan yang lain. Misalnya Digirol mereknya. Nah, Digirol itu tablet hisap untuk meminimalkan peradangan di tenggorokan. Harganya Rp15.000, isi 10. Udah diisap. Jadi diisap rasanya tuh kayak permen vitamin C. Diisap dan diisap 6 jam sekali. Jadi sehari 4 kali. Nah, setelah minum Digirol, Digirol di sana, usahakan sesegeranya istirahat karena pasti bakalan mengantuk. Jadi usahakan minum Digirol itu setelah pekerjaan selesai. Nanti pulang ke rumah tidur. Nah, setelah sudah tahu ada gejala, kan sesegeranya cari vitamin C. Bagaimana cari vitamin C? Hantam jambu 2 biji sekali hantam. Itu vitamin C-nya udah setara 1000 mg UC 1000, C1000. Ada tidak? Nah, kita makan buah jambu 2 biji itu sudah setara UC 1000. Dan alhamdulillah dengan pola seperti itu malam bisa ada berbagai macam jenis hama. Nah, kan gatal. Ini masih gatal. Cuman kan suara tidak berubah. Nah, alhamdulillah dengan pola seperti itu murah meriah selesai. Jadi begitu juga dengan hama penyakit. Nah, hama penyakit pun juga ada gejalanya. Nah, apakah yang menyerang ini ulat kah? Apakah yang menyerang ini belalang kah? Apakah yang menyerang ini walang sangit kah? Atau kupu-kupu dan lain sebagainya? Ada. Nah, maka pian-pian di sini
saya akan bagikan. Nah, ini tabel. Tabel di sini berisikan berbagai macam jenis hama beserta gejala yang timbul pada tanaman kita. Nah, kita mulai dengan yang paling atas. Yang pertama adalah kutu daun atau apit. Jadi kalau pian pernah melihat kutu daun atau kutu apit, itu warnanya itu orangnya kecil, hamanya kecil, warnanya hijau. Nah, jadi kalau Anda melihat kutu daun yang warnanya hijau, itu pasti dia gejalanya itu daunnya keriting, atas dan juga bawah. Tanamannya kerdil, kemudian permukaan daun lengket, dan juga banyak semutnya. Nah, itu menandakan bahwa ada serangan hama kutu daun. Nah, kemudian yang di bawahnya ada lagi namanya kutu kebul. Kalau ada daun tanaman menguning, tanamannya dilemah, kemudian setelah kita sentuh, kemudian serangganya berterbangan warna putih. Nah, berarti itu namanya kutu kebul. Kemudian trip. Kalau ada daun keperakan atau bercak coklat atau bercak hitam, ujar kita hangit, ujar kita gosong. Di bagian pucuk, nah kemudian daunnya menggulung dan juga kemudian bunganya rontok, maka itu akibat hama trip. Kemudian lagi ada kepik penghisap. Kalau ada bercak coklat, kemudian buahnya cacat, kemudian bunganya gugur, nah itu disebabkan karena kepik penghisap. Dan kalau misalnya ada tanaman menguning, layu, dan juga pertumbuhannya terhambat bahkan mati, nah itu disebabkan karena hama wereng. Nah, di bawahnya di sini ada hama pengunyah. Jadi dia makan. Kalau yang di atas dia menghisap cairan. Ya, kalau yang di bawah di sini dia mengunyah daun, artinya dia menggunakan mulutnya untuk menyerang tanaman kita. Maka kalau ada ulat daun, maka gejalanya daun berlubang tidak beraturan, yang tersisa cuma tulang daun. Nah, maka itu artinya tanaman Anda sedang terserang ulat daun. Nah, kemudian ulat gerayak. Nah, bila ulat gerayak ini daunnya habis, kemudian serangannya cepat, serempak, dan terjadi di malam hari. Nah, itu ulat gerayak. Jadi kalau misalnya pian pagi-pagi, semalam tuh masih baik, ya kenapa pagi ini bermasalah? Nah, berarti serangannya ulat gerayak. Nah, kemudian ada yang selanjutnya, kalau misalnya daun terpotong kasar, ada bekas gigitan jelas, berarti itu diakibatkan karena hama belalang. Nah, kemudian ada lubang kecil, kemudian daun tampak jaring. Nah, itu disebabkan karena kumbang daun. Dan kemudian kalau daunnya habis digerogoti tapi ada lendirnya, sudah pasti itu gara-gara si siput. Lalu di bawahnya lagi ada namanya hama penggerek. Jadi kalau Anda menemukan ada lubang kecil di batang, kemudian tanaman jadi layu, mati mendadak, nah itu disebabkan karena adanya penggerek batang. Nah, kemudian kalau misalnya ulat penggerek buah, nah siapa tahu misalnya ada di buah, itu kan ada kotoran ulat. Udah jelas bahwa tanaman Anda itu buahnya sedang digerek oleh jenis ulat. Selanjutnya, misalnya di buah tanaman Anda ada titik hitam. Lama-kelamaan titik hitamnya membesar. Kemudian di sana lama-kelamaan titik hitam itu membesar dan mulai basah. Nah, lama-kelamaan setelah basah, kemudian dia busuk, kemudian buahnya gugur. Nah, sudah jelas itu disebabkan karena lalat buah, ujar kita cucukan. Kemudian, tiba-tiba misalnya Anda menemukan lagi tanaman Anda kerdil. Kemudian ketika dicabut gampang banget, tanamannya kerdil, cap langsung dicabut. Tiba-tiba tercabut. Nah, itu sudah jelas sedang diserang oleh penggerek akar. Dan yang terakhir, kalau misalnya tanaman Anda roboh, kemudian batangnya terpotong, itu disebabkan karena ulat tanah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lagi namanya hama perusak akar. Nah, jadi ini tugasnya adalah merusak akar. Jadi kalau Anda misalnya menemukan, kan langsung misalnya tiba-tiba tanamannya layu, tanah berlubang, kemudian panggal. Sudah jelas diserang oleh orong atau ujar kita sorok. Nah, kemudian kalau misalnya Anda menemukan ternyata di akar tanaman Anda ada semacam benjolan. Ya, benjolan di akar tapi batangnya kerdil, tanamannya kerdil. Kemudian setelah digali akarnya ada benjol-benjol. Nah, itu disebabkan karena jenis cacing atau nematoda. Nah, cacing nematoda itu kecil banget. Dia menyerang biasanya pada akar tanaman. Nah, kemudian kalau pertumbuhan terhambat, tanaman mudah tercabut, bisa jadi juga karena larva kumbang tanah. Dan yang terakhir, hama perusak bunga dan juga buah. Kalau misalnya buah cacat, bercak hitam, bisa jadi karena kepik penghisap. Kemudian buah berlubang atau busuk bisa jadi karena ulat buah.
Dan kalau misalnya busuk dari dalam ada belatungnya, udah pasti kena lalat buah. Nah, lalu pertanyaannya, kalau terserang bagaimana? Nah, ini. Jadi, di sini ada lalat buah, ya ada. Ada ulat gerayak, ada orong-orong atau kaki seribu. Kemudian lagi di sini ada wereng hijau. Ada siput atau keong, ada trip, ada kutu daun, ada kutu kebul. Nah, ini lengkap. Nah, jadi pian-pian di sini tinggal cek aja di sini. Jadi kalau misalnya tanaman pian terserang hama, kemudian ada yang sudah tidak mempan lagi, jangan dipaksakan yang itu, masih banyak pilihan yang lain. Jadi silahkan cari di sini. Siapa tahu misalnya yang menyerang adalah ulat gerayak. Anda menggunakan metomel, ya kan, dangke. Dangke sudah kada mempan, nah cari yang lain. Maka berarti pakai apa? Ya kada. Nah, masih banyak pilihan yang lain. Bisa pakai prepaton, bisa penit. Nah, kemudian bisa juga menggunakan kardan dan lain sebagainya. Ada pilihan-pilihan. Jadi silahkan pian pakai. Nah, dan ini kalau pestisida untuk ulat gerayak tidak maksimal digunakan ke hama jenis strip. Kemudian misalnya lagi tanaman pian kena lalat buah. Nah, lalat buah sudah memakai kurakron. Nah, cari yang lain. Banyak nih, ada bulldog, ada decis, ada mospilan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi pian di sini kalau sudah menemukan ada gejala di kertas yang pertama tadi, maka pestisidanya di sini. Ini maksud kode cara kerja di sini. Nah, ini juga perlu pian pahami. Nah, misalnya untuk ulat gerayak, kemudian Anda memakai dangke. Dangke itu bahan aktifnya metomel, golongannya 1A. Nah, ini kode cara kerja 1A, maka jangan lagi memakai yang kode 1A. Jadi kalau Anda misalnya kan mau pakai dangke untuk mengendalikan ulat gerayak, ternyata dangke sudah tidak mempan. Maka kalau Anda pakai BPMC, Darmabas atau Amabas, maka Darmabas atau Amabas juga tidak akan mempan. Kemudian ada karbopuran, puradan. Puradan di sini juga 1A. Maka kalau Anda tabur puradan juga tidak akan mematikan. Kenapa? Karena yang golongan 1A sudah tidak mempan. Jadi tujuan di sini Anda tidak lagi menggunakan pestisida dengan golongan yang sama yang sudah terbukti tidak mempan. Nah, jadi pian pertemuan di sini silahkan ini disimpan baik-baik. Kalau hilang minta ke ulun lagi. Kemudian setelah hama, kemudian yang di belakangnya penyakit. Jadi di tabel pertama di sini ada penyakit akibat jamur. Nah, kalau misalnya Anda menemukan layu bertahap, daun bawah menguning, batang bila dibelah ada pembuluh coklat. Jadi kalau Anda bingung misalnya ampun kuning kena fusarium atau enggak, kan begitu, atau punya kuning kena fusarium atau enggak, maka cabut, belah batangnya. Kalau Anda menemukan ada semacam warna coklat di dalam batangnya, maka otomatis tanaman Anda sedang kena fusarium. Nah, dan terkait dengan fusarium, ada tanaman yang sengaja diberikan fusarium supaya nilai tambahnya naik. Namanya gaharu. Gaharu itu harus disuntik fusarium. Karena kalau tidak disuntik fusarium, dia tidak akan memunculkan gaharu di dalamnya. Nah, kemudian lagi, Anda menemukan akar coklat, busuk, dan tanaman mudah dicabut, maka bisa jadi gara-gara busuk akar. Nah, kemudian tiba-tiba pangkal batang tiba-tiba busuk. Yang namanya pangkal batang ini kan akar. Nah, ini batang. Pangkal ini ujung di paling bawah mendekati akar. Nah, itu artinya disebabkan karena busuk pangkal batang. Nah, kemudian antraknosa dijamin Anda sudah tahu. Patek ya Anda. Kemudian bercak daun. Nah, bercak daun artinya daunnya ada bercaknya. Kemudian embun tepung. Nah, kalau misalnya Anda menemukan di batang ada semacam embun-embun warna putih, ya enggak? Embun bulu itu ada bercak kuning di atas daun. Kemudian busuk buah. Nah, busuk buahnya lunak dan juga berjamur. Dan juga ada jamur jelaga atau embun jelaga. Nah, maka itu disebabkan karena jenis jamur. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada penyakit akibat bakteri. Nah, ada layu mendadak, kemudian ada jaringan lunak. Nah, ini disebabkan karena jenis bakteri. Kemudian ada busuk lunak, terjadinya gara-gara jaringan lunak, basah dan juga bau busuk. Nah, kemudian penyakit akibat virus, kemudian penyakit akibat nematoda, dan juga penyakit fisiologis. Nah, di sini gejalanya ada. Dan lalu, kalau misalnya tanaman pian-pian semua terkena penyakit, maka pestisidanya apa ya enggak? Nah, maka silahkan ambil tabel satunya lagi. Nah, jadi lengkap. Jadi kalau kena penyakit, ada sudah daftar pestisidanya. Kalau ada hama, ada sudah daftar pestisidanya. Jadi silahkan sesuaikan dengan gejala yang ada di tabel dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian silahkan gunakan tabel tersebut untuk Anda melakukan pembelian pestisida. Maka insya Allah dengan cara seperti ini, maka pestisida yang Anda beli tidak akan salah.